Baiklah teman-teman, ini adalah contoh untuk penentuan kelulusan berdasarkan passing grade kategori 1, teman-teman. Kemudian ini adalah contoh penentu kelulusan berdasarkan passing grade kategori 2, yaitu untuk peserta yang usia 50 plus. Kemudian di sini adalah contoh untuk penentuan kelulusan berdasarkan passing grade kategori 3. Jika kategori 1, 2 nggak ada, maka di ranking untuk passing grade kategori 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, menjelang untuk ujian P3K Guru tahap 2, yang mana nanti rangkaiannya akan dimulai dengan pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2 mulai tanggal 24 sampai tanggal 30 Oktober, teman-teman. Dan kemudian untuk pelaksanaan ujian yang tahap 2 ini adalah mulai tanggal 8 sampai tanggal 12 Oktober. Banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar, teman-teman, yaitu terkait tentang passing grade P3K yang tahap 2 itu kira-kira seperti apa. Nah, di sini juga kita akan melakukan pembahasan terkait tentang penentu kelulusan tes P3K untuk tahap 2 dan juga tahap 3. Kemudian apakah guru induk itu masih mengunci formasi? Apakah di tahap 2, tahap 3 itu masih ada istilah guru induk yang bisa mengunci formasi sehingga nggak bisa didaftar oleh pendaftar dari luar? Kemudian, apakah masih ada prioritas untuk guru induk? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, di sini marilah kita perhatikan bersama dan diingat kembali ya terkait tentang sejarah penetapan passing grade untuk P3K Guru tahun 2021. Nah, sobat semuanya, pada awal menjelang untuk ujian yang tahap 1, pemerintah telah memberlakukan yaitu passing grade untuk P3K Guru yang tertuang dalam Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Nah, selanjutnya teman-teman, beriring dengan perkembangan dinamika seleksi tahap 1, itu untuk passing grade itu disesuaikan teman-teman, yaitu dengan terbitnya yaitu Kemenpan RB nomor 1169 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K jabatan guru pada instansi daerah, teman-teman. Nah, sobat semuanya, berarti dengan demikian, dengan adanya Permenpan RB yang terbaru ini ya, Kemenpan RB terbaru ini menggantikan yang pertama ini, teman-teman. Nah, kira-kira yang diberlakukan untuk tahap 2 dan tahap 3 itu seperti apa? Itu tentunya disesuaikan dengan Kemenpan RB yang terbaru ini. Nah, sobat semuanya, seperti yang kita telah ketahui bersama bahwa untuk passing grade P3K Guru yang tahap 2 itu adalah terdiri dari 3 bagian, teman-teman, yaitu passing grade kategori 1, kemudian passing grade kategori 2, dan juga passing grade kategori 3. Nah, ini teman-teman, ini sudah diperlakukan untuk perhitungan nilai passing grade dan juga nilai kelulusan sejak tahap 1 kemarin ya, dan nanti akan dilanjutkan untuk tahap 2 dan juga tahap 3. Nah, sobat semuanya, untuk passing grade P3K Guru tahap 2 itu adalah sesuai dengan Kemenpan RB terbaru. Itu adalah seperti ini, teman-teman. Ini adalah Kemenpan RB yang terbaru, yaitu dibagi menjadi nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2, dan juga nilai ambang batas kategori 3. Nah, untuk yang nilai ambang batas kategori 1 ini adalah untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural. Ini adalah 130 dan 24, dan juga lampirannya ini sama dengan passing grade yang pertama kali diterbitkan. Nah, nanti kita akan cek bersama ya. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk yang kedua, nah ini ada keterangan NAB1 nilai ambang batas 1 tidak menurunkan ambang batas yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga tetap menjamin hak peserta yang telah memenuhi kriteria kelulusannya ya. Kalau misalkan teman-teman yang PG1 ini nanti akan menjadi pemenang, teman-teman. Kemudian untuk yang kategori 2 ini adalah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian bagi peserta yang mendekati batas usia paling tinggi yang dapat melamar jabatan fungsional guru. Ini adalah diberikan kepada Bapak Ibu guru yang berusia ini di atas 50 tahun, teman-teman. Kemudian untuk
nilai ambang batas kategori 3 ini disesuaikan dari NAB bagi seluruh peserta, teman-teman. Nah, ini jadi untuk yang di sini kategori 2 ini adalah untuk yang 50 plus, ini ada penurunan dari 130 menjadi 110 ya. Kemudian dari 24 menjadi 20. Kemudian untuk nilai ambang batas yang kategori 3 ini untuk kompetensi manajerial, sosiokultural dan wawancara ini sama dengan passing grade 1. Yang membedakan ini adalah untuk kompetensi teknis. Sekarang kita cek untuk passing grade kompetensi teknis untuk tahap 2, tahap 3 itu seperti apa. Nah, ini teman-teman, ini adalah untuk passing grade 1 atau nilai ambang batas kategori 1 itu adalah sama dengan dalam Kemenpan RP yang terdahulu tentang passing grade awal. Kemudian nilai ambang batas 2 kategori 2 untuk 50 plus, untuk teknisnya ini dihilangkan ya, tidak dihitung, jadi dianggap lulus gitu. Kemudian untuk wawancara dan juga manajerial sosiokultural itu diturunkan ya dari itu tadi yang kita simak di depan. Kemudian untuk yang kategori 3 ini adalah penurunan pada kompetensi teknis. Ini adalah untuk seluruh peserta, teman-teman. Jadi yang awalnya guru kelas 260 ini menjadi 210. Ini sudah dianggap passing grade ya. Nah, ini teman-teman, dari 325 menjadi 275. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin mapelnya berbeda-beda, ini bisa dicek dalam Kemenpan RP yang terbaru ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan di sini diberlakukan untuk nilai ambang batas kategori 1, 2 dan 3, lantas untuk penentuan kelulusannya bagaimana dan contohnya bagaimana, teman-teman? Nah, semuanya untuk penentu kelulusan di tahap 2 dan juga tahap 3 di sini nanti akan di-ranking, teman-teman, yaitu di-ranking dari nilai yang tertinggi ya untuk mengisi formasi. Nah, ini adalah di-ranking kalau misalkan dalam satu formasi, dalam peta persaingan dalam satu formasi itu ada 10 pendaftar atau 20 pendaftar, maka akan di-ranking. Kalau misalkan ada yang mendapatkan passing grade kategori 1 dan nilai tertinggi, maka itu yang akan menempati formasi, teman-teman. Kalau misalkan dari yang mendapatkan passing grade kategori 1 nggak ada, maka akan di-ranking yang dicari yaitu passing grade kategori 2. Dicari teman-teman yang usianya di atas 50 tahun, itu nanti yang akan lulus. Kalau misalkan tidak ada juga, maka di-ranking berdasarkan passing grade kategori 3, teman-teman. Nah, ini jadi di sini posisi yang paling aman ini adalah teman-teman yang mendapatkan nilai passing grade kategori 1 ya. Nah, ini kalau nggak ada nanti passing grade kategori 2, kalau nggak ada passing grade kategori 3. Nah, selanjutnya di sini kita akan berikan contoh, teman-teman, yaitu terkait tentang contoh lolos hasil perankingan itu seperti apa. Ini lengkap kita akan cek, yaitu kita berikan contoh yang mendapatkan passing grade kategori 1 nilai tertinggi itu akan lolos. Kemudian passing grade kategori 2 ini nilai tertinggi akan lolos. Kemudian passing grade kategori 3 ini nilai tertinggi akan lolos. Nah, ini teman-teman, coba teman-teman cek ya. Tadi berdasarkan perankingan, jika dalam satu peta persaingan untuk memperebutkan ahli pratama guru agama Islam, jika dalam peta persaingan itu terdapat peserta yang mendapatkan nilai P1 atau passing grade kategori 1, maka itulah yang akan lulus dan menempati formasi. Kalau misalkan mendapatkan P1 lebih dari 1, maka akan di-ranking berdasarkan yaitu nilai tertinggi. Nah, di sini untuk peserta nomor 1, ini dia Y, ini adalah dari guru non-induk, teman-teman. Tapi nanti untuk tahap 2 dan tahap 3 tidak ada lagi istilah guru induk dan guru non-induk ya. Jadi semua bebas, teman-teman. Tidak ada yang mengunci formasi. Nah, di sini coba kita cek bersama, teman-teman. Yang mendapatkan P1 rankingan passing grade kategori 1 di sini ada 3 orang ya. Nah, di sini yang pertama dia memiliki afirmasi serdik dan juga usia. Di sini nilai maksimal 500 ya kan. Nah, ini dia lolos, teman-teman, karena nilainya total 724. Peserta yang nomor 2 dia P1 juga, tapi dia nilainya di bawahnya peserta nomor 1 dan begitu juga dengan yang peserta nomor 3. Artinya di sini di-ranking, teman-teman. Kalau misalkan dalam satu peta persaingan ini ada yang P1, maka diambil dari P1 itu dan nilai yang tertinggi. Nah, kemudian kalau misalkan di sini dari P1-nya nggak ada, contohnya seperti ini. Jika dalam satu peta persaingan, misalkan guru PAI juga, di sini tidak ada yang P1, maka dicari peserta yang mendapatkan P2 atau passing grade kategori 2. Nah, di sini karena nggak ada P1-nya, diambil P2 ya. Kalau misalkan di sini P2-nya lebih dari 1, maka akan di-ranking juga nilai yang tertinggi, teman-teman.
Dan ini adalah P2, ini usianya lebih dari 50 tahun teman-teman. Ini adalah contoh untuk P2. Kemudian teman-teman, kalau misalkan dari P1 nggak ada, P2 juga nggak ada, maka akan di ranking berdasarkan passing grade kategori 3 ya. Nah, di sini seperti yang kita lihat, ini adalah nilainya sekian. Nah, ini kawan kita yang nomor 1, dia P3, passing grade kategori 3. Dia dinyatakan lulus teman-teman. Kalau misalkan di sini ada P1-nya, maka kawan kita ini kalah nanti teman-teman. Kalau misalkan P2-nya ini lebih dari 1, maka nanti akan di ranking. Nilai yang tertinggi itulah yang berhak untuk menempati formasi. Nah, jadi begitulah teman-teman untuk gambarannya passing grade yang tahap 2 dan juga tahap 3.